di pesisir selatan Jawa Timur, tepatnya di Desa Kebu Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Ada sebuah pantai yang kini makin dikenal wisatawan. Pantai ini dinamakan Pantai Gemah, sebuah tempat di mana deburan ombak yang tenang menyapa hamparan pasir coklat sepanjang hampir 2 km. Dibingkai oleh deretan pohon pinus yang rindang di bibir pantainya. Karena letaknya di kawasan teluk, ombak di sini tidak terlalu besar dan aman untuk anak-anak bermain di tepi laut, menjadikannya tempat favorit keluarga dan pengunjung lokal. Akses menuju pantai ini juga semakin mudah berkat jalur lintas selatan Jawa yang menghubungkan berbagai daerah di sepanjang pesisir selatan, dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Tulungagung. Pantai Gemah. Pantai Gemah itu termasuk yang istimewa, Mbak. Kenapa? Karena Pantai Gemah itu semacam pionir destinasi wisata pantai di Tulungagung. Karena letaknya yang strategis, benar-benar ada di sampingnya JLS. Jadi Pantai Gemah itu pantai yang pertama kali booming di Tulungagung setelah bertahun-tahun Tulungagung itu kehilangan pesonanya Pantai Popoh. Nah, itu dimulai lagi Pantai Gemah itu yang memulai untuk bangkitnya wisata pantai di Tulungagung. Namun ironisnya, di waktu-waktu tertentu suasana pantai ini berubah. Di musim hujan, sampah mulai terlihat memenuhi sebagian kawasan pesisir. Plastik, kayu, dan berbagai limbah lainnya terbawa arus air dan laut. Datang bersamaan dengan hujan dan banjir dari wilayah hulu. Aliran sungai dan jalur air yang bermuara ke laut turut membawa apapun yang terbawa di sepanjang perjalanannya. Masalah sampah di Gemah itu kan sebenarnya bukan dari sektor pariwisata, tapi itu semacam, kami menyebutnya itu bencana, Mbak. Datangnya itu bukan dari pariwisatanya, bukan dari kios-kios yang di sana, bukan. Tapi ketika pintu air Nyama, itu yang membawa sampah dari kota, dari Tulungagung, dari Trenggalek itu yang terbawa, dan kembalinya ke darat itu milihnya ke Gemah. Arah arusnya itu ke Gemah, itu yang membuat Gemah itu punya masalah dengan sampah. Ini mungkin perlu saya ceritakan terkait historis dari Terowong Nyama. Jadi Terowong Nyama itu dulu itu dibangun mulai tahun 1980 ya, sampai dengan selesai. Mungkin mbaknya juga sudah pernah dengar bahwasanya dulu itu kota Tulungagung, Trenggalek itu kan banjir kan. Dulu sebelum di tahun 1930 itu masih di kolonial Belanda, itu sungai dari Trenggalek, Sungai Ngasinan itu, dia itu buangnya harus ke Brantas, berarti ke arah utara, harus melewati kota Tulungagung dulu. Nah, efeknya saat Sungai Brantas itu elevasinya tinggi karena mungkin musim hujan atau terjadi debit banjir, Kali Ngasinan ini nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Jadi akhirnya dia menggenang di kota Tulungagung dan Trenggalek. Nah, kemudian baru di tahun 1939 itu baru ada proyek terkait kanalisasi untuk sungai Kanal Munjungan, Tawing, Ngerowo. Kemudian ini baru di tahun 57 sampai 62 itu baru dibangunlah Terowong 1 di Nyama. Jadi dia itu semacam shortcut ya. Jadi yang air dari Kali Ngasinan tadi
gampangannya nggak perlu dibuang ke Brantas, jadi bisa langsung shortcut ke arah selatan untuk dibuang ke laut selatan. Ya memang harus bikin terowong di situ, dan akhirnya di tahun 78 sampai 86 itu ditambah lagi 2 terowong. Jadi fungsi dari terowong itu adalah pengendali banjir. Jadi karena dirasa jika aliran dari Sungai Ngasinan itu harus dibuang ke Brantas itu terlalu sulit ya. Jadi harus ada shortcut untuk bisa membuang langsung ke selatan tanpa harus melewati kota Tulungagung. Jadi debit banjir di terowong Niama, istilahnya gampangnya kemampuan terowong Niama itu untuk bisa membuang air banjir ke selatan, ke laut, itu adalah per terowongnya 500 meter kubik, dikali 2 berarti 1000 meter kubik. Nah, pada saat dia itu masih di bawah 500 meter kubik, itu masih bisa kami kendalikan untuk pengambilan sampah di hulu terowong. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ataupun lebih dari 500 meter kubik, untuk pengendalian banjir supaya Trenggalek dan Tulungagung aman dan banjir, akhirnya kami harus membuka terowong 1. Nah, pada waktu membuka itu ya tentunya tujuannya memang pengendalian banjir kan, buang air sama ada beberapa ada volume sampah yang ikut, karena memang konsepnya pengendali banjir. Kalau kami berusaha untuk tetap menampung, kemudian kami coba terus untuk mengangkat sampah di itu, kita nggak nutup, jadi pasti akan jadi banjir. Mulai Popok ke barat ini adalah sampah dari Sungai Niama. Jadi ketika sudah di-placing, dah sampah luar biasa. Karena memang fungsi dari Sungai Niama selain untuk PLTA kan untuk pengendalian banjir wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Jadi apapun yang terjadi ketika ada batas ambang itu harus di-placing, ya di-placing. Nah inilah kalau sudah begini sampah luar biasa ini. Pantai Gemah itu berlangganan ke Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penyediaan TPA. Jadi kalau menurut data kami dari Pantai Gemah mengirimkan sampahnya ke TPA Segawe itu 1 minggu sekali. Untuk rata-rata sekitar setiap pengiriman 1 minggu itu 2 ton. Jadi kalau kita bagi per hari mungkin sekitar 200 sampai 220 kilo per harinya. Yang pasti kalau mempengaruhi secara langsung mungkin enggak, cuman kalau banyak sampah otomatis pengunjung kan merasa terganggu. Nah dari situ pengunjung yang pasti itu mulai berkurang karena adanya sampah. Soalnya ya tidak bisa mandi, tidak bisa main di air gitu. Mungkin itu kalau ikan otomatis kalau airnya kotor, yang pasti kan ikan tidak ada. Stok dari Ya sedikit banyak lah, tidak terlalu 100%, cuman ya sedikit banyak ada pengaruh. Sebenarnya sampah itu kan harusnya menjadi tanggung jawab pengelola atau pemdanya gitu. Karena pantainya sangat indah, selain itu juga untuk mempromosikan kota Tulungagung. Mempengaruhi sekali karena ketika datangnya sampah yang dari Niama itu kan pasti akan satu orang datang akan mempublikasikan gitu ya, dan tersebar di medsos, sampah sangat kotor, sangat tidak layak dikunjungi. Jadi seperti itu pengaruhnya besar sekali. Jadi mempengaruhi orang untuk datang ke Gemah itu bertanya-tanya dulu, ini pas ada sampah atau enggak gitu. Jadi pengaruhnya buruk sekali Mbak, buruk sekali, dan kayak punya stigma sendiri. Gemah itu pantainya kotor, pantainya rusuh sekali, tidak layak untuk dikunjungi. Padahal kalau tidak ada sampah itu, Gemah itu kan pantai yang teduh, banyak pohonnya, nyaman untuk segala usia. Sebenarnya kan seperti itu. Kalau kondisi pas kemarau panjang gitu, nyaman sekali di Gemah.
terkait pengelolaan sampah yang ada di Pantai Gemah itu memang secara menyeluruh itu dilaksanakan oleh Pok Darwis kelompok yang untuk mengelola Pantai Gemah tersebut. Jadi biasanya mereka melakukan pemilahan-pemilahan sampah-sampah yang punya nilai ekonomi seperti kertas, kardus, mungkin plastik ya, yang mempunyai nilai ekonomi itu mereka pilah dulu, dan sisanya yang tidak bisa mereka kelola atau bisa disebut residu itu baru yang dikirimkan ke TPA Segawi. Kan ada 3 jenis sampah di sini. Sampah dari lapak, dalam hal ini dari warung-warung, kemudian sampah dari pengunjung yang di bawah cemara, dan sampah yang dari laut. Untuk sampah yang dari lapak maupun dari pengunjung yang di bawah cemara, kita sudah punya petugas khusus, punya tim khusus untuk melakukan kebersihan. Itu apabila hari-hari libur ya kita setiap hari gitu. Sedangkan kalau hari-hari biasa kita setiap Jumat ada bersih-bersih untuk kawasan Pantai Gemah Bayem. Kemudian untuk yang laut, Mbak, ini sesuai dengan perjanjian kerjasama, ini adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dalam ini pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini, kemudian pariwisata ya, kemudian perhutani, dan kami selaku pengelola di Pantai Gemah ini. Jadi ini yang sampah dari laut. Alat berat itu manakala terjadi yang luar biasa, seperti 4 bulan yang lalu terjadi banjir yang luar biasa, sampah dari laut juga luar biasa. Kita mendapatkan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten, alat-alat berat untuk itu. Kalau misalnya hanya biasa saja ya kita secara manual dengan bantuan kendaraan dari PJT, itu aja, dari Neama. Kalau yang tadi kami sampaikan itu memang kepemilikan dari Perumda kita. Jadi kalau di wilayah Tulungagung Galek kami ready 2 ekskavator long boom, sama saat ini ada 4 dump truck di sini gitu. Dan itu juga biasanya kalau tadi yang saya ceritakan, kalau pada waktu ada debit banjir di terowong, akhirnya terus ada sampah yang ikut terbawa ke laut. Selain kami setiap bulannya ada sinergi dengan masyarakat pantai terkait pembersihan, kami juga biasanya turun ke bawah itu untuk bantu dengan alat berat. Mungkin karena pada waktu pasca debit banjir itu sampahnya terlalu banyak, sehingga teman-teman yang biasanya per bulan itu kami ada sinergi itu mungkin kewalahan, akhirnya ya kami juga menurunkan alat berat ke pantai pasca ada debit banjir itu. Kita sudah berupaya mempublikasikan bahwa Gemah seperti itu tidak sepanjang tahun, tidak. Pasti ada saat-saat Gemah itu bersih, nyaman, layak dikunjungi, nyaman untuk segala usia, sarana prasarananya sudah lengkap, gitu, dan arena permainannya juga sudah banyak. Gitu, itu kita sebenarnya sudah berusaha untuk mempromosikan itu, tapi karena ketika sampahnya datang itu medsos yang mempublisnya itu kan sangat besar, jadi itu kadang mempengaruhi juga untuk promosi wisata pantai yang lain juga. Harapan kami ada kerjasama berbagai pihak untuk semakin memajukan Pantai Gemah, karena seiring dengan jalur lintas selatan yang sekarang sudah luar biasa terkoneksi dengan berbagai tempat, tentunya ini ada berlomba-lomba untuk bisa meraup didatangi oleh wisatawan. Harapan kami semua pihak kita bersama-sama untuk berjuang bagaimana Pantai Gemah ini semakin baik, semakin solid, itu Pak. Mungkin untuk kedepannya kami akan terus meningkatkan kegiatan kami terkait ini termasuk konservasi sih ya, terkait khususnya untuk sampah, penanganan sampah yang ada di di hulu terowong Niama. Jadi
Setiap tahun kami juga sudah ada kegiatan rutin untuk pengangkatan sampah di hulu Terowong Niama, kemudian di hulu Bendung Tiudan, dan juga ada kegiatan sinergi dengan masyarakat pantai, itu sudah ada. Di depan kami akan lebih mengembangkan lagi usaha untuk mengurangi sampah yang berasal dari hulu itu dengan cara pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi kami akan melakukan kegiatan bersama masyarakat, bersama sosialisasi tentunya, supaya kita sama-sama sadar terkait bahaya potensi sampah tersebut. Karena memang kalau seumpama PJT 1 sendiri yang melakukan upaya-upaya yang sudah kami sampaikan itu mungkin kurang ya. Seumpama itu bisa ada sinergi dengan pemerintah daerah Tulungagung dan Trenggalek dan tentunya masyarakat, pasti akan lebih baik hasilnya. Kami terkait mengurangi sampah yang ada di sungai khususnya ya, karena itu hulunya itu dari sungai-sungai yang ada di Tulungagung, di Trenggalek juga, di Blitar juga. Jadi bermuaranya semuanya di Pantai Gemah dan sekitarnya. Ada Pantai Bayem, Pantai Sidem, dan lain-lain. Jadi di sana merupakan dampak akhir dari sampah yang kita buang di sungai. Maka dari itu kami dari pemerintah Kabupaten Tulungagung juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya di bantaran sepanjang sungai. Jadi tidak hanya di Niama, mulai dari perkotaan di Sungai Ngerowo itu kita membuat sosialisasi ke masyarakat, maupun kita juga menugaskan tim Satgas Ngerowo yang setiap hari mereka bekerja untuk membersihkan sampah yang mengalir di Sungai Ngerowo.